Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam salah satu program Al-Qurba TV, yaitu Obras, obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV. Kali ini Al-Qurba TV dalam obrasnya mengangkat tema yang cukup panas, cukup hot, dan boleh jadi sensitif. Tema itu adalah kita angkat dan kita namakan sebagai Syiah bukan Islam. Tentu ini adalah sebuah pertanyaan, apakah benar bahwa Syiah atau pengikut Ahlul Bait alaihimussalam adalah bukan Islam? Seperti biasa, saya akan memperkenalkan narasumber sekaligus tamu yang cukup sering menjadi narasumber dalam obras bersama Al-Qurba TV. Saya sapa dulu Al-Ustadz Al-Habib Dr. Muhsin Labib. Ahlan wa sahlan Ustaz. Untuk kesekian kalinya antum menjadi tamu dari Al-Qurba TV sebagai narasumber dalam acara obras. Kita senang sekali, merasa berterima kasih karena dalam sela-sela kesibukan antum berikan waktu untuk terus mau memberikan pencerahan, wacana, pendalaman tentang beberapa tema-tema yang diangkat oleh Al-Qurba TV. Ini justru salah satu kesibukan sekarang. Sudah menjadi salah satu kesibukan saya. Begitu ya? Bersama Al-Qurba. Nah, kita merasa terhormat dan senang sekali. Saya akan memberikan sebuah mukaddimah pendek saja, dan mukaddimah ini bukan narasi yang saya karang, tapi adalah sebuah teks hadis yang merupakan salah satu hadis dalam Arba'in Nawawi. Dan kita tahu bahwa Arba'in hadis Nawawi itu adalah salah satu literatur yang sangat terhormat di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Karena memang seringkali Syiah itu dipertentangkan ya, atau dihadap-hadapkan dengan saudara-saudara mereka dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kita juga seringkali melihat ada kelompok-kelompok yang kemudian berani mengangkat tuduhan-tuduhan yang sangat bombastis terhadap pada hakikatnya saudara-saudara mereka sendiri, orang-orang Syiah pengikut Ahlul Bait, dan kelompok-kelompok, kalau boleh saya katakan, intoleran atau kelompok takfiri atau ekstrim atau mungkin radikal, itu dengan entengnya mereka menuduhkan bahwa Syiah itu adalah kafir, Syiah itu bukan Islam. Tapi izinkan saya untuk membaca teks yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi ini, untuk kemudian nanti kita akan dalami lewat obrolan-obrolan bersama tamu kita. Riwayat ini dari sahabat Umar. Ketika beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya baca sesuai teks yang memang tercantum. Jadi ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah, dzata yaumin, sebuah hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan baju yang sangat putih, artinya warna putihnya itu betul-betul menyita perhatian. Syadidu sawadis syar, sementara rambut lelaki itu sangat hitam, jadi kontras dengan baju putihnya. La yura alaihi atharus safar. Orang ini datang ke tempat kita duduk bersama Rasulullah
Shallallahu alaihi wa alihi. Tapi seakan-akan orang ini tidak terlihat bahwa dia habis datang dari sebuah perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, seorang pun di antara kita tidak pernah mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk mendekati Rasul, fa asnada rukbataihi ila rukbatai, menempelkan kedua ujung lututnya ke kedua ujung lutut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa wada'a kaffahi ala fakhidai, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha atau kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa qala ya Muhammad, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong jelaskan padaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah, hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau berikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji kalau seandainya engkau sudah sampai pada status istita'ah atau kondisi istita'ah, kemampuan. Kemudian lelaki itu menjawab, shadaqta, seakan-akan dia ini pengetes bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, benar apa yang kau katakan wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kata perawi, kita semuanya heran bagaimana orang ini bertanya kepada Ar-Rasul, kemudian dia yang juga membenarkan jawaban Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dialog berlanjut. Qala fa akhbirni anil iman, tolong kabarkan padaku tentang iman. Rasul pun menjawab, qala an tu'mina billah, hendaknya kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi, dan para utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir atau hari kebangkitan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, hendaknya kau beriman dengan takdir ilahi, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi pegangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang definisi apa itu Islam dan apa itu iman, ternyata pada hakikatnya semua yang dijelaskan oleh Ar-Rasul, hal ini juga diyakini oleh para pengikut Ahlul Bait atau oleh orang-orang yang disebut sebagai Syiah. Artinya Syiah meyakini semuanya ini. Kalau tentang Islam tadi, ternyata kita melihat masyarakat Syiah itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Mereka mendirikan sholat, memberikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, ke Mekah. Kemudian tentang iman, kalau kita lihat masyarakat Syiah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitab suci yang turun, para rasul, dan hari akhir, dan juga pengikut Ahlul Bait meyakini tentang takdir ilahi. Nah, yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi akhirnya mungkin banyak orang yang heran, kenapa masih ada kelompok-kelompok tertentu? Tentu ini bukan semua dari saudara-saudara kita ahli sunnah. Boleh jadi mereka bukan kelompok yang besar, tapi mereka atas nama Ahlus Sunnah kemudian mengangkat isu bahwa Syiah itu bukan Islam. Dari mana mereka bisa mengatakan bahwa Syiah bukan Islam, sementara apa yang dijelaskan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam dan iman itu semuanya diyakini oleh pengikut Ahlul Bait dan orang-orang Syiah. Nah, ini akan menjadi jalan masuk saya untuk kemudian meminta tanggapan Al-Habib Al-Ustadz Dr. Muhsin Labib tentang tema Syiah bukan Islam. Tafadhol ya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Abdillah yang tidak bosan ngajak saya ngobrol sekaligus juga memberikan banyak
wawasan yang saya Kalau boleh kadang saya tidak salah tahu sedikit banyak. Ustadz, kalau boleh suaranya agak diangkat dikit Iya. supaya pemirsa kalau dengar itu Ya nyantai. biasa, seperti mobil itu awalnya kan tidak bisa langsung, jadi angetnya di awal, nanti kemudian baru panas. Jadi intinya saya senang bisa menjadi tamu rutin untuk ngobrol-ngobrol sambil kita juga saling memperkaya wawasan tentang Islam. Ya, isu Syiah bukan Islam ini seperti menjadi semacam pilihan sebuah kata yang memang sengaja disebarkan secara masif di berbagai macam situasi dan kondisi. Kadang berupa coretan-coretan di tembok, kadang berupa komen-komen di media sosial, kadang berupa ceramah-ceramah dengan satu format kata yang sama. Ini memang membentuk semacam algoritma khusus dalam dunia medsos. Kalau ada orang dikatakan bukan Islam, biasanya kita menolak. Mana mungkin kita justru karena kita meyakini Islam itu sebagai agama yang benar, kita menganut agama Islam. Justru karena kita meyakini bahwa Islam itu harus dijelaskan secara benar melalui jalur yang kita yakini benar, makanya kita memilih Islam dari jalur Ahlul Bait. Biasanya begitu. Tapi kayaknya kadang itu hanya upaya untuk memancing, menghabiskan energi, menarik kita ke dalam polemik-polemik yang sia-sia kadang-kadang, karena yang melontarkannya bukan menginginkan jawaban, tapi memang tujuannya memprovokasi. Nah, karena itu mungkin perlu kita meresponnya secara lebih lebih cerdas. Kita tidak perlu menjadi pemadam kebakaran atau menjadi semacam maaf contoh seperti kucing yang dilempari benda tertentu kemudian mengambil kembali lagi, atau anjing begitu. Sebab kalau dikatakan kalau ada anjing menggonggong, kita jangan balas menggonggong supaya anjingnya tidak tambah menjadi dua. Ya. Nah, sebaiknya kita biarkan saja, namanya anjing pasti menggonggong. Kalau ada anjing tidak menggonggong, jangan-jangan dia sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anjing. Nah, ketika ada semacam slogan atau propaganda yang terformat dan itu disebarkan secara masif, salah satunya adalah Syiah bukan Islam, ya kita coba melihat, menguraikan akar kata dari Islam, juga akar kata dari Syiah. Syiah itu apa? Islam itu apa? Syiah itu disepakati oleh semua orang adalah kata untuk pengikut. Pengikut siapapun bisa disebut Syiah. Pengikut Nabi, pengikut orang baik, pengikut orang buruk, pengikut setan, itu juga bisa disebut Syiatul Syaitan, Syiatul Ali, Syiatul Muawiyah. Dulu juga ada sebutan itu. Jadi kata Syiah itu adalah pengikut. Kalau disebut pengikut berarti orang-orang, manusia. Tapi seiring perjalanan waktu dalam sejarah, sebutan Syiah juga bisa diberikan untuk sebuah aliran. Bukan hanya kelompok orang, bukan penganutnya, tapi anutannya juga disebut Syiah. Sehingga sebutan Syiah itu kadang kelompok Syiah, kadang juga diberikan kepada sebuah madhab Syiah yang dianut oleh orang-orang Syiah. Madhab Syiah, ya kan? Syiah dan madhab Syiah. Nah, sedangkan Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan manusia. Kalau Syiah itu substansinya adalah manusia, orang, Para pengikut. Kalau Islam itu sebuah ajaran, dia bukan manusia. Risalah. Ya, sebuah ajaran,
sebuah wahyu, itu disebut Islam. Sehingga beda antara penyandang manusia dengan sebuah ajaran. Ajaran dianut oleh manusia. Jadi kalau kita katakan pengikut Syiah itu bukan Islam, ya pasti benar memang sebetulnya. Karena Islam itu nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Syiah orang. Seperti saya katakan, dia adalah rumah. Oh, nggak bisa. Agus bukan rumah. Ya memang betul Agus bukan rumah. Agus penghuni rumah. Jadi kalau dikatakan Syiah bukan Islam, sebetulnya benar Syiah bukan Islam. Karena Jadi Syiah artinya itu antum hendak mengatakan bahwa sebutan kalau Syiah. Islam itu rumahnya, sementara Muslim itu adalah penghuni rumahnya. Penghuni rumah, ya. Oke. Jadi Syiah itu bukan Islam. Iya benar sebetulnya. Jadi kita nggak perlu sibuk menampik, tidak sibuk membantah. Malah kita katakan, ya benar. Syiah itu nama untuk sebuah kelompok. Sedangkan Islam itu nama sebuah agama yang dibawa oleh Nabi. Tapi tunggu dulu. Kalau kita katakan Syiah itu bukan Islam karena dia adalah sebuah kelompok, maka semua kelompok pun dengan nama apapun juga bukan Islam. Karena Islam adalah sebuah Agama. nama agama. Nama sebuah agama yang tidak bisa direduksi, tidak bisa dibonsai menjadi sebuah kelompok, milik satu kelompok. Karena apa? Ya karena seperti kita katakan tadi, Islam itu adalah ajaran Nabi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syiah, Sunni, Wahabi, apapun ini adalah nama-nama kelompok atau nama-nama mazhab. Tidak mungkin agama kemudian mengecil menjadi mazhab. Jadi bahwa Syiah memang bukan Islam. Kalau artinya Syiah itu adalah manusia, sekumpulan manusia yang mengikuti Islam, memang bukan Islam. Mereka Muslim. Mereka umat Islam, tapi mereka bukan Islam. Nah, kalau Syiah itu artinya mazhab, juga bukan Islam. Karena apa? Karena mazhab itu adalah cara mengamalkan Islam, cara menafsirkan Islam, itu mazhab. Nah, mazhab Syiah juga mazhab yang lain itu bukan Islam. Jadi kalau kita katakan bahwa Syiah bukan Islam, ya benar. Tapi bukan hanya Syiah, semua aliran juga bukan Islam. Karena aliran itu mazhab. Syiah, Sunni, Wahabi, Salafi, itu semua adalah nama-nama aliran dan bukan Islam. Jadi yang bukan Islam bukan hanya Syiah, Sunni, Wahabi, itu semua bukan Islam. Karena itu adalah nama-nama aliran. Islam tidak bisa direduksi, tidak bisa dibonsai, tidak bisa diminikan menjadi sebuah mazhab. Kan mazhab itu mini. Islam itu super. Masa akan dikecilkan menjadi mazhab? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Syiah bukan Islam, kita tidak perlu mules, tidak perlu marah. Kita katakan ya, Syiah bukan Islam. Syiah adalah penganut Islam, umat Islam, Muslim. Nah, di sini akhirnya rupanya tidak paham, tidak bisa membedakan antara rumah dan penghuni rumah, tidak bisa membedakan antara Islam dan Muslim, Islam dan penganut Islam. Jadi Syiah bukan Islam benar, tapi bukan hanya Syiah, Sunni, Wahabi juga bukan Islam. Karena itu semuanya adalah cara untuk mengamalkan Islam. Islamnya tetap satu. Oke, ini kan tadi lebih pada antum menjelaskan statement yang sedang booming ini bahwa Syiah bukan Islam, dan antum jabarkan dari segi bahasa dan makna daripada kata-kata yang tercantum dalam kalimat Syiah bukan Islam. Tapi tentu kita semua paham bahwa maksud mereka ketika mereka mengatakan Syiah bukan Islam, artinya maksud mereka adalah Syiah itu bukan Muslim. Nah, pastinya itu kan, tujuannya itu. Bahwa mereka hendak mengatakan bahwa anna Syiah wa anna adba alil bait ya laisu minal muslimin. Nah, untuk yang ini apa tanggapan antum? Sebetulnya orang untuk menjadi Muslim atau tidak perlu pengakuan siapapun. Jadi saya tidak perlu mendaftarkan diri, tolong diakui ya saya ini Muslim. Tidak ada yang punya stempel copyright
semacam obat atau merek perusahaan yang bisa mengesahkan bahwa dia muslim atau tidak. Tidak ada. Tidak ada yang berhak, karena yang berhak menentukan muslim atau tidak itu Nabi. Sesuai dengan hadis yang tadi itu. Kalau sudah memenuhi syarat untuk itu, dia tidak perlu membership untuk mencetakkan dirinya sebagai tidak ada. Tidak ada yang punya stempel khusus dari Allah untuk menyentempel Anda muslim atau tidak muslim. Jadi sebetulnya tidak perlu ada pengakuan. Satu hal lagi, kalau Islam itu cuma satu kelompok, mestinya tidak punya nama. Ya Islam. Loh, kenapa kok pakai nama khusus satu kelompok? Embel-embel ya. Loh, katanya cuma satu-satunya Islam kamu, mestinya kamu tidak pakai nama. Ya Islam itu. Nah kalau dia mengidentifikasi dirinya dengan satu nama kelompok, mau nama Syiah, mau nama Sunni, mau Wahabi, tetap saja. Kenapa kamu memberikan nama baru untuk sesuatu yang bukan Islam? Kalau memang ajaran kamu itu Islam satu-satunya dan mazhab kamu itu adalah agama Islam itu sendiri, mestinya tidak pakai nama. Kalau pakai nama itu berarti sudah merek. Itu bukan nama barang, itu merek ya. Seperti air mineral itu kan nama barang. Ketika sudah dikasih cap, ya berarti dia sudah tidak bisa merepresentasi, menganggap merek itu adalah mewakili semua nama barang itu. Dia hanya mewakili merek sebuah produk dagang. Jadi kalau memang Islam itu cuma satu kelompok, cuma ada satu pemahaman tentang Islam, mestinya tidak punya nama. Dan kalau sudah tidak punya nama, ya tidak perlu sibuk untuk menganggap dirinya saja yang Islam, orang lain. Toh Anda kan Islam itu sendiri. Ya sudah, mulai sekarang kamu tidak perlu menggunakan nama. Tidak perlu nama organisasi, tidak perlu nama mazhab, tidak perlu nama kelompok. Toh kamu itu adalah Islam. Nah, cuma begini. Kalau Islam itu hanya kelompok ini saja, kayaknya umat Islam itu super minoritas di dunia. Paling hanya 500 juta gitu. Dan separuhnya itu mungkin tidak Islam. Jadi umat Islam ini kecil jumlahnya. Padahal seandainya semua umat Islam itu dianggap satu umat saja, itu pun tidak mayoritas. Ini sudah bukan mayoritas, dikurangi lagi. Sementara kita ini disuruh mengajak orang sebanyak mungkin ke agama Islam. Ada sekelompok orang yang mungkin sudah sakit jiwa, justru sibuk mengeluarkan orang dari Islam dengan teriak-teriak Syiah bukan Islam ini. Jadi sebetulnya mereka ikut mengerdilkan umat Islam, menihilkan umat Islam yang katanya besar. Nah kalau Nabi dengan semua dakwahnya ternyata hanya menghasilkan kelompok minoritas penghuni di dunia ini, ya berarti kan itu menunjukkan bahwa Islam tidak sebesar yang diduga, yang dibayangkan oleh orang. Tapi kalau umat Islam ini semuanya dirangkul dengan mencari kesamaan-kesamaan berdasarkan prinsip tauhid tadi, qulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti kamu sudah muslim. Darahmu, kehormatanmu, itu semuanya harus dilindungi. Itu kan mestinya cukup untuk menjadi. Tidak ada orang-orang yang ingin menambahkan syarat-syarat tambahan yang tidak ada dalam Islam. Misalnya kita lihat apakah ada mazhab di situ dalam riwayat yang tadi Ustadz Abdillah baca, apa ada syaratnya harus mengikuti mazhab ini? Tidak ada. Tidak ada. Itu berarti orang-orang yang berusaha untuk menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam prinsip dan kriteria-kriteria utama seorang untuk disebut muslim. Nah, orang yang dituduh bukan muslim, bukan Islam, atau bukan bagian dari umat Islam, itu sebetulnya hanya intimidasi, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena keislaman kita tidak ditentukan oleh persetujuan orang lain. Ini kan bukan parlemen. Ini bukan urunan, bukan rapat, bukan voting. Oke, menarik keterangan Antum Ustaz. Tapi izinkan saya bertanya lebih lanjut. Kira-kira apa yang melatar belakangi kelompok-kelompok tertentu itu bersemangat untuk menganggap yang selain mereka itu bukan Islam? Karena khawatir menurut mereka kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan dia berpikirnya apakah saya yang benar ataukah dia. Kalau ternyata saya yang benar, berarti yang lainnya tidak benar. Kalau ternyata orang itu benar, berarti saya tidak benar. Nah kalau saya tidak benar, saya tidak mau dikatakan tidak benar. Dia
terlalu kaku dalam memahami itu. Dia tidak tahu sebetulnya benar dan salah. Setiap orang itu memiliki capaiannya sendiri-sendiri. Bagaimanapun juga selama kita tidak suci, kita bukan nabi, kita tidak mendapatkan kesucian. Apapun pemahaman kita tentang Islam, apapun mazhab kita, mau Syiah, mau Sunni, tetap tidak akan pernah sama dengan Islam yang ada dalam wilayah kesucian itu. Seandainya mereka sadar itu, mungkin mereka tidak akan mulus-mulus lihat ada orang yang berbeda. Toh ini semuanya adalah informasi-informasi yang didapat dalam proses waktu yang cukup panjang. Kecuali kalau kita punya kendaraan bisa tembus waktu, terus ngobrol sama Nabi langsung, duduk bersama Nabi sama sahabat-sahabat yang tadi itu, mungkin persoalan lain. Tapi kan kita semuanya adalah orang-orang yang hidup pada masa di mana kita tidak mendapatkan langsung sumber pertama. Nah itu meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan. Kita saja kalau ngomong, saya ngomong Sabdillah dengar, kemudian menyampaikan ke orang lain. Mungkin 3-4 orang sudah mendengarkan dengan pemahaman. Selain apa yang disampaikan bisa berubah, dengan redaksi yang berbeda, juga bisa melahirkan pemahaman yang berbeda. Dalam satu mazhab saja riwayatnya berbeda-beda. Kita nyebut mazhab Sunni. Jangan lupa, mazhab Sunni itu tidak satu. Di dalamnya ada beberapa mazhab. Mazhab kalam, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah juga dengan sub-subnya. Ada Ahlul Hadis, ada Ahlus Salaf. Itu semuanya adalah satu mazhab, tapi di dalamnya ada sub-sub mazhab. Artinya tidak selesai dengan Anda menyebut Sunni kemudian berarti satu. Nah, tidak sesederhana itu. Kalau tidak perlu ada ormas-ormas dong. Bahkan dalam fikih pun ada banyak. Nah, kemudian juga mazhab fikih. Di dalam fikih juga ada mazhab Syafi'i. Itu kelihatan satu mazhab. Tidak. Di dalamnya ada sub-sub mazhab Syafi'i. Ada Nawawi, ada Rafi'i, ada Asqalani, ada ini semuanya mewakili. Makanya ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa. Itu semuanya menandakan bahwa tidak semuanya satu kata. Banyak orang yang dia mengaku penganut sebuah mazhab, sebetulnya dia tidak paham mazhabnya sendiri. Dia pikir semuanya satu. Tidak. Lihat saja riwayat-riwayat. Dalam satu kitab kadang-kadang dari satu riwayat atas sama bawahnya sudah berbeda. Untuk itulah muncul pemahaman yang berbeda-beda. Mereka mengira semuanya satu, utuh. Padahal tidak akan pernah begitu. Nah, kebanyakan orang begini ini orang yang gagal paham tentang Islam itu sendiri sebagai wahyu dan Islam sebagai pemahaman, produk dari sebuah pemahaman, hasil informasi yang dia terima berupa riwayat yang masuk ke dalam benaknya, yang itu dia berhalusinasi bahwa itulah satu-satunya. Dia kaget ketika sholat nanti melihat ada orang yang Sunni sebetulnya sholatnya seperti orang Syiah, yaitu tidak bersedekah. Beda mazhabnya, padahal sama-sama Sunni. Dia menganggap Sunni itu hanya satu kelompok Syafi'i pun dengan versi yang dia pahami. Nah, dia merasa ketika ada orang berbeda, itu berarti saya yang benar atau dia yang benar. Nah, kalau saya yang salah, saya tidak terima. Ini sudah beribadah lama dengan ini. Dia tidak tahu. Tidak ada masalah selama Anda memang sudah sampai kepada pemahaman dan Anda yakin itu benar, jalani. Orang yang berbeda mazhab dengan kita, dia beribadah sesuai dengan pemahamannya, ya dia akan diterima sebagai ibadahnya. Berbeda dengan saya, ketika saya menganggap ibadah saya itu saya yang benar, kemudian saya harus melakukan dengan sholat orang yang berbeda dengan saya, dengan cara yang saya tidak yakini, itu salah. Kayak saya katakan, dalam Syiah itu tidak ada sholat tarawih. Artinya kalau orang Syiah sholat tarawih, tidak ada. Dia tidak akan mendapatkan pahala tarawih. Tapi kalau orang Sunni, dia yakin bahwa ini adalah sebuah ibadah, bukan karena berdasarkan apa yang dia ajarkan kepada dia, kemudian dia sholat tarawih, diterima sebagai ibadah. Berbeda. Atau orang Sunni ingin sholat dengan cara orang Syiah, kita yakin tidak akan diterima. Mengapa? Ya, dia tidak meyakini itu sebagai sumber yang benar. Ini menurut saya perlu dipahami baik oleh orang Syiah maupun orang Sunni. Kita perlu bijak, perlu dewasa dalam bermazhab, supaya kita tidak sibuk memperkenalkan mazhab kita dengan menjelekkan mazhab orang lain. Seperti kalau orang ingin menawarkan produk tokonya, pakaian-pakaiannya, dia mestinya memasarkan, mempromosikan, menunjukkan kualitas barang-barangnya. Nah, orang-orang yang lemah itu justru tidak memperkenalkan, karena memang boleh jadi dia tidak mampu, tidak mengenali barang-barang yang dijualnya, atau dia yakin bahwa produknya sebenarnya tidak unggul, sehingga dia mengalihkan perhatian orang dari supaya orang
kembali kepada produknya yang tidak bagus dengan menjelekkan produk toko sebelah. Banyak kan begitu. Jadi rasa terancam, takut nanti ternyata dia tidak benar. Padahal dia mestinya tidak perlu. Bahkan dalam dunia perdagangan, contoh yang antum sampaikan tadi ini itu kan langkah yang tidak etis. Ketika ada katakanlah orang yang punya dagangan, dia tidak sibuk memasarkan dagangannya, tapi dia justru sibuk menjelekkan produk orang lain. Biasanya, ini pun di dunia perdagangan pun logika mengatakan ini langkah yang tidak etis dan bukan itu syarat-syarat bangkrut komplit di situ. Iya. Orang tidak akan interest. Iya. Dan itu black marketing yang sama artinya sekali tidak hal cerdas. ini kan bisa menjadi barometer bahwa kalau orang ketika dia hendak menjelaskan apa yang menjadi keyakinannya, tidak dia mulai dengan menjelaskan apa yang menjadi keyakinannya dan dasar-dasarnya, tapi dia justru sibuk untuk menyesat-nyesatkan keyakinan orang lain, sama dengan orang yang cara dagangnya seperti antum sampaikan tadi. Itu black marketing, dan itu kalau orang yang pandai-pandai tidak biasanya. Itu yang biasanya jelata-jelata di sosial media yang sibuk komen-komen dan dibayar untuk itu. Mereka bukan orang pandai. Kalau dari kalangan ahli sunnah yang alim-alim, yang pandai, yang bijak, ya tentu tidak begitu. Itu pastilah bukan orang-orang yang tidak merepresentasi ahli sunnah. Mereka bukan siapa-siapa. Yang orang-orang yang mengalami delusi dan paranoid terhadap, ya seperti kalau dia baru punya rumah, kemudian ada orang bangun rumahnya, dia bingung. Dia sibuk mempertanyakan, jangan-jangan ini uang haram, jangan-jangan mencuri, jangan. Bukan dia sibuk memperbaiki rumahnya, tapi dia sibuk menjelekkan rumah orang lain. Orang-orang begini biasanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang dijauhi orang lain dan tidak menarik. Ya, artinya kalau boleh saya simpulkan, akhirnya saya bisa memahami bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang cenderung punya sikap yang ekstrim dan radikal, ya. Kemudian juga jumud, ya. Dan dia mudah melakukan takfir. Kemudian pastinya intoleran karena dia tidak bisa menerima orang lain berbeda dengannya. Nah, pastinya juga sakit mental. Iya, saya pernah berkunjung ke salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama, ya, itu Kiai Haji Tolha Hasan, Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ketika itu saya berkunjung sebagai perwakilan dari pengikut Ahlul Bait, ya. Dan waktu itu atas nama Ormas ABI Ahlul Bait Indonesia kita berkunjung, kita diterima dengan penuh penghormatan, dan ketika itu kita sebenarnya bertanya kepada beliau, Pak Yai, kenapa sih kok ada orang-orang yang intoleran dan kemudian melakukan penyikapan terhadap kita sebagai pengikut Ahlul Bait itu dengan sikap yang radikal, intoleran, ekstrim, artinya memerangi kita, kemudian mengkafirkan kita. Bahkan sekedar kita untuk melakukan ritual yang kita yakini pun, semacam kita memperingati syahadah Imam Hussein, mereka sibuk untuk melakukan provokasi, menggagalkan dan lain sebagainya. Saya mendapatkan jawaban yang luar biasa dari beliau, dan saya minta antum untuk dalami jawaban beliau ini. Kata beliau, akar intoleransi itu adalah orang-orang yang otaknya, dia pakai bahasa Arab, Ustaz, la yakbalul khata' min nafsih wa la yakbalus shawaba min ghairi. Ini orang-orang yang tidak mau menerima kesalahan dari dirinya, dia anggap dirinya pasti benar, kayak Nabi maksum gitu. Wa la yakbalus shawaba min ghairi, dan sepertinya dia sudah menutup otaknya, akalnya, pikirannya untuk menerima kebenaran dari orang lain. Iya. Ini menurut beliau adalah akar intoleransi. Iya. Tanggapan antum, Ustaz? Iya, itu seperti saya katakan tadi, intoleransi itu sumbernya adalah cemas. Cemas, dia khawatir apa yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dia sudah beribadah dengan itu, dia sudah total, mungkin lebih dari separuh hidupnya dia lakukan dengan itu. Dia merasa ketika ada orang berbeda dengan itu berarti apa yang dia lakukan sia-sia. Dia menganggap itu. Padahal tidak ada yang sia-sia. Orang itu akan diukur sesuai dengan keyakinannya, selama tulus. Ya. Dia khawatir kalau ada orang berbeda. Kalau saya sudah naik mobil merek Honda, tiba-tiba ada orang naik Toyota, dia terganggu. Kenapa? Apakah saya salah? Gitu. Nah, bayangin, dia ketika ada orang pakai merek lain, dia menganggap orang lain itu bermasalah, atau dia menganggap
bahwa apakah dianggap orang ini menghina dia. Kenapa kok kamu pakai Toyota? Kenapa kamu tidak pakai Honda? Apakah saya salah pakai Honda? Sama juga, kenapa kamu kok Syiah? Begitu ya? Iya, itu sama juga. Padahal Honda bagus kalau memang itu pilihan kamu. Toyota juga bagus buat orang itu yang pilihan dia gitu. Kenapa harus merasa terganggu oleh pilihan orang lain? Betul. Nikmati keyakinan kamu. Jangan sibuk dengan orang lain. Toh sama-sama bukan nabi. Sama-sama tidak dapat bocoran dari langit. Enjoy your faith. Nikmati keyakinan kamu. Enjoy your life. Nikmati. Kalau itu benar, perjuangkan. Ini perkuat keyakinan kamu. Saya bayangkan orang yang bahkan tidak bisa menikmati keyakinannya itu sama dengan orang yang tidak bisa menikmati makanannya. Setiap dia makan, dia melihat orang lain makan apa ya. Sehingga dia tidak pernah bisa merasakan makanannya sendiri. Tidak sempat makan. Bahkan tidak sempat makan. Karena dia ngurusi makan orang lain. Tidak sempat makan. Ya, berarti ini kan memang kalau kita berbicara intoleransi itu sebenarnya masalahnya pada mental dan kejiwaan. Masalah psikologi, bukan masalah teologi. Jadi intoleransi itu bukan masalah teologi, tapi psikologi. Ya, yang perlu diajar, diedukasi mereka bahwa sebetulnya kamu benar. Kalau merasa kamu benar dengan sesuatu keyakinan, perdalam, perkuat. Ajak orang untuk meyakini apa yang kamu yakini. Jangan menjelekkan keyakinan orang lain. Kamu hiasi, kamu bilang, bila perlu kamu lebih-lebihkan juga tidak apa-apa. Selama kamu tidak menjelekkan keyakinan orang lain. Nah, saya juga teringat sebuah ayat, Ustaz. Ayat ini saya juga nanti minta antum untuk memberikan jabaran. Ketika Allah SWT itu memberikan siapa sih orang-orang yang layak mendapat predikat bahwa orang-orang itu mendapat hidayah dari Allah. Ayat berbunyi seperti ini, Fabashir. Dan saya melihat ayat ini adalah ayat di mana Allah SWT menjunjung tinggi kebebasan berpikir, tapi dengan cara yang tulus. Ayat berbunyi seperti ini, Ustaz. Fabashir ibadil ladzina yastami'una al-qaul. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengar al-qaul, dibuat mutlak, artinya yang diberi berita gembira orang-orang yang mau mendengar semua perkataan. Silakan dengar. Tapi kemudian ayat melanjutkan fayattabi'una ahsana. Kemudian dia dengan penuh ketulusan, dengan potensi yang Allah berikan padanya, karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh jadi ahsan menurut satu orang dengan yang lain boleh jadi beda-beda. Karena itu kan Allah hanya menuntut sesuai wus'una, sesuai kemampuan kita. Allah tidak mungkin menuntut kita dengan potensi orang lain. Fayattabi'una ahsana. Jadi kalau ada orang yang dia mendengar semua, kemudian dia dengan penuh ketulusan mengikuti yang terbaik menurut hematnya dengan ketulusan, fayattabi'una ahsana. Bayangkan, kemudian ayat berlanjut, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang dengan karakter dan kriteria seperti ini dalam mencari kebenaran, itu adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan itulah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Ini kan sebenarnya Allah sendiri memberikan kebebasan yang seperti ini. Bahkan orang yang mencari yang terbaik menurutnya dengan penuh ketulusan, itu diberi predikat ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Komentar antum, Ustaz. Iya, nabi yang sudah jelas nabi, wahyu. Semua perkataannya wahyu, ucapan wahyu. Ketika berhadapan dengan ahlul kitab yang beda agama, yang tidak mengikuti agamanya, ayo, jangan-jangan kamu yang benar. Ayat Al-Quran. Betul. Apakah kami yang benar atau kamu yang salah? Memberi peluang untuk koreksi, silahkan. Secara fair. Artinya, kalau kita yakin dengan keyakinan kita, mantap dengan keyakinan kita, mantap dengan argumen-argumen yang melandasi keyakinan kita, kenapa harus cemas? Tunjukkan keyakinan kamu, ajak orang lain. Kalau pasti benar, orang pasti tertarik. Artinya sosok seperti Rasulullah yang mendapatkan kebenaran absolut langsung dari Allah, dia pun tidak takfir. Iya, dia pun memberi peluang orang untuk jangan-jangan aku yang salah. Itu pola komunikasi yang sehat untuk supaya orang itu merasa nyaman memberikan koreksinya terhadap pendapat orang lain. Nah, daripada sibuk mengoreksi keyakinan orang lain, kalau tidak siap untuk berdialog, tidak perlu menjelekkan. Nikmati keyakinan kamu. Siapa tahu memang surgamu lebih bagus daripada surga kita. Tapi jangan masuk kami di neraka. Please. Surga kamu platinum. Saya ya kelas silver. Tidak apa-apa. Jangan dinerakakan.
Kan bagaimana juga kita sudah susah payah ibadah, kan kasihan orang Syiah yang jumlahnya 300 atau 400 juta ini semua tinggal di tekan tombol kafir gitu, Dok. Ya. Kan kasihan, kan banyak yang ibadah. Ya nggak apa-apa lah, Anda di surga yang kelas 1, kita di surga yang ekonomi. Kan lebih toleran gitu daripada dikafirkan. Iya nggak apa-apa, Anda lebih Islam, Anda surga Anda full AC, kita yang ekonomi. Kan lebih bagus gitu. Masih enak itu. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Lagian surga kan sepi nanti kalau Ya, jumlahnya ya, ya. banyak. Betul. Channel Al-Qurba TV adalah channel yang memang kita mengangkat 3 ukhuwah, Ustaz. Jadi kita ini memperjuangkan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan memang secara khusus kita juga memperjuangkan ukhuwah Islamiyah. Kalau ditanya kenapa kita lakukan itu, karena kan sebenarnya orang-orang yang, kalau boleh saya pakai kata-kata, mengaku sebagai muslim, itu kan orang Islam itu kan dapat perintah dari Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita ini diminta untuk bersatu, untuk tidak bercerai-berai, tidak terpecah belah. Artinya saya melihat bahwa sebenarnya orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, harusnya dia menjunjung tinggi perintah Allah ini, bahwa ada perintah untuk kita diminta untuk bersatu, untuk tidak bercerai-berai. Nah, dan kita, padahal tadi kalau kita lihat, bahkan kalau kita berbicara dengan rukun iman dan rukun Islam versi literatur Ahlus Sunnah, yang dalam hadis tadi sudah terwakili, ya, yang juga ada di Arba'in Nawawi, sebenarnya kan kalau kita lihat berarti antara Sunnah dan Syiah itu mushtarakatuhum aktsar min mukhtalafatihim. Apa yang menjadi kesamaan dalam pemahaman itu jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Tentu kita paham bahwa di antara Sunnah dan Syiah ada perbedaan, bukan semuanya sama. Tapi seharusnya dengan kesamaan yang banyak, harusnya mereka bisa bersatu. Kenapa mereka harus bertengkar? Kenapa mereka harus begaduh? Dan kenapa ada orang-orang yang kemudian atas nama Islam berusaha untuk menciptakan kegaduhan antara Sunnah dan Syiah? Tentu ini ada pihak ketiga. Ya, silakan. Kemungkinan ada pihak ketiga yang memang ingin Islam ini, umat Islam ini marit lemah, bisa dieksploitasi, bisa ini, pasti ada tujuan-tujuan hegemoni di balik itu. Jadi akan selalu ada orang yang intoleran. Mungkin juga di kalangan Syiah, tidak hanya di kalangan Sunni. Artinya orang bodoh itu selalu ada. Kalau semuanya pintar kan tidak kelihatan siapa yang pintar malah. Katanya rumah yang bagus itu justru yang ada toiletnya. Jadi kalau tidak ada toiletnya malah tidak sempurna rumah itu. Tanda pabrik itu produktif kalau ada limbahnya. Jadi kita terima ada orang-orang yang nyinyir, komen-komen, intoleran, ujaran kebencian, tapi mereka itu limbah-limbah yang tidak ada artinya. Yang penting kita ini menghargai ahlul kitab, menghormati ahlus sunnah, mengikuti ahlul bait. Ada 3 ahl. Ya, menghargai, Anda ulang nih, Seth. Menghargai ahlul kitab, menghormati ahlus sunnah, mengikuti ahlul bait. Ini ukhuwah insaniyah, Islamiyah, Syiah. Bagaimanapun juga, walaupun kita sama-sama manusianya, kita harus mengutamakan yang sesama agama dengan kita. Bagaimanapun juga kita yang seagama dengan kita, yang semadzhab dengan kita, pasti kesamaan kita lebih banyak dengan yang punya kesamaan. Tapi tetap dengan menghargai bahwa ada identitas yang mempertemukan kita. Apa? Islam sama, seagama yang sama, meskipun beda dalam memahami. Nah, Sunni Syiah ini kan pola-pola pemahaman, bukan Islam itu sendiri sebagai mazhab. Makanya kalau Syiah itu bukan Islam, benar, Sunni juga bukan Islam. Kenapa? Syiah dan Sunni adalah metode-metode untuk memahami Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan direduksi menjadi mazhab. Jangan, apalagi direduksi menjadi ormas. Ormas lebih kecil lagi dari mazhab. Kita tetap harus bangga dengan ormas kita masing-masing. Kita juga harus bangga dengan mazhab kita masing-masing. Tapi jangan lupa, ormas berada dalam satu mazhab. Mazhab berada dalam
lingkaran yang lebih luas, yaitu agama. Jangan lupa, agama dipertemukan oleh semua manusia, sama-sama bertuhan. Ini juga teologi yang lebih besar lagi, yaitu kita kepada orang yang berbeda agama dengan kita menghargai ahlul kita, sama-sama ahlnya, menghormati ahlus sunnah karena sama-sama Islam, mengikuti ahlul bait karena inilah kita rela untuk mengikuti Islam. Ada yang mengikuti ahlul bait, mengikuti Islam dari cara ahlul bait, dari jalur ahlul bait. Ada yang mengikuti Islam dari jalur sahabat. Pilihan, silahkan meyakini sesuai dengan pilihannya. Yakinkan orang lain dengan Islam yang kamu pilih, tapi jangan menjadikan orang lain. Yang Syiah juga begitu. Amalkan Islam yang sesuai dengan ajaran ahlul bait, jangan menjelekkan yang diyakini oleh mazhab lain. Saya kira perlahan-lahan nanti yang teriak-teriak Syiah bukan Islam itu akan menjadi minoritas dan hilang dengan sendirinya. Tidak akan punya pengaruh, minimal begitu. Ya, saya akan bergeser sedikit Ustaz dari tema Syiah bukan Islam ya, tapi sangat berkaitan. Kadang-kadang orang itu salah dalam memaknai ketika kita berbicara ukhuwah, katakanlah ukhuwah Islamiyah. Ada orang yang boleh jadi menganggap bahwa ketika kita bicara ukhuwah Islamiyah berarti kita menjadi satu, semua mazhab menjadi satu. Padahal kan bukan seperti itu. Artinya kan makna ukhuwah Islamiyah itu bagaimana kita hidup bersama, saling menghargai, punya kerja-kerja bareng, koordinasi, sinergi dan lain sebagainya, berdasar pada kesamaan kita yang jauh lebih banyak daripada sisi perbedaan kita. Tapi tetap yang Syiah biar Syiah, yang Sunni biar Sunni, bahkan satu poin pun dari ajaran Sunni jangan ditinggalkan. Dan begitu juga yang Syiah, satu poin pun dari ajaran Syiah jangan ditinggalkan. Masing-masing berhak untuk melakukan dan meyakini apa yang menjadi dasar-dasar keyakinannya. Tapi bagaimanapun juga, meskipun ada perbedaan-perbedaan, tapi persamaan kita jauh lebih banyak. Setidaknya tadi kan, berdasarkan definisi iman dan Islam yang disampaikan oleh Ar-Rasul dalam literatur Ikhwanuna Ahlus Sunnah, ternyata semua poin-poin keimanan dan poin-poin keislaman itu juga diyakini oleh saudara-saudara mereka yang Syiah. Dan aneh kalau seandainya dengan persamaan dalam keyakinan akan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, kemudian mereka berseteru atau kemudian masuk dalam dalam gorengan adu domba. Ya, yang penting kita semua harus sadar bahwa mereka itu tidak merepresentasi ahli sunnah. Ya. Mereka itu hanya orang-orang, sebagian bodoh di doktrin, sebagian memang bayaran, sebagian orang-orang yang memang tadi tuh punya sindrom ketika dia ada orang berbeda, kok ada orang pakai mobil Toyota, berarti menghina saya. Kenapa? Karena saya pakai Honda. Nah, orang gini kan tidak bisa diselesaikan dengan dialog. Diselesaikannya ya dengan suntik penenang. Ya. Di bagian akhir, Ustaz, saya akan bawakan sebuah uraian. Uraian ini saya berusaha untuk untuk menyingkatnya karena sebenarnya ini sesuatu yang saya melihatnya sangat-sangat fundamental. Ketika ada seseorang datang kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan kemudian orang ini heran atas menyebarnya berbagai macam sabda yang dinisbatkan kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kok berbeda-beda. Semua menisbatkan pemahamannya dari Rasulullah, tapi berbeda-beda. Yang dikenal dengan ada ahaditsul bid'ah. Artinya orang ini seakan-akan dia tidak berkata begini kepada yang wahai Ali, ini Islam ini Tuhannya satu, Qurannya satu, Nabinya satu, kiblatnya satu. Tapi kenapa kok Islam dan hukum Islam ini dipahami secara berbeda-beda? Nah, menarik, Ustaz, apa yang dijadikan jawaban oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nanti Anda minta antum memberikan ulasan. Imam Ali dengan santai menjelaskan
akar perselisihan itu, akar perbedaan itu, kenapa terjadi bermacam-macam versi yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ali bahwa dalam setiap yang disampaikan itu pasti ada yang hak, ada yang batil. Sebagaimana berita kan, berita itu yang disampaikan tidak semuanya benar. Ada berita dusta, ada berita yang memang betul-betul fakta. Yang mana kemudian ada sesuatu yang disampaikan secara jujur, ada sesuatu yang disampaikan secara dusta, dan itu meniscayakan perbedaan. Kemudian hukum-hukum itu ada yang nasih, ada yang mansuh. Kadang-kadang orang hanya mendapatkan, Anda update, mendapatkan yang mansuh dan belum mendapatkan nasihnya. Kemudian hukum-hukum itu ada yang bersifat am, ada yang bersifat khos. Ada orang yang boleh jadi salah memahaminya, silap memahami sesuatu yang am dianggap khos, atau yang khos dianggap am. Kemudian kata Imam Ali, hukum-hukum itu ada yang muhkam, di mana ketika orang membacanya tidak ada dua kepala yang berbeda pendapat saking jelasnya. Tapi ada teks-teks, ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang mutasyabih. Ketika satu riwayat ini dibaca oleh beberapa orang, masing-masing punya kesimpulan yang berbeda-beda. Karena kan ada muhkamat, ada mutasyabihat. Yang artinya itu adalah niscaya. Dan kemudian Imam Ali menjelaskan, ini menarik. Dan bahkan di zaman hidupnya Rasulullah, kata Imam Ali, itu sudah banyak orang yang kemudian berkata qala Rasulullah. Ya. Mengutip-ngutip, padahal Rasul tidak pernah mengucapkan itu. Sampai-sampai ketika Rasul mendengar ada banyaknya dusta atas nama beliau, sampai-sampai Rasul naik mimbar dan berkata, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Artinya, dan ini pun riwayat ada baik dalam literatur Syiah maupun Ahlus Sunnah, artinya bahwa di zaman Rasul masih hidup itu sudah ada orang-orang yang kemudian memainkan sabda, dan mereka berani mengatasnamakan Rasul, padahal Rasul tidak pernah mengucapkan itu. Sampai-sampai Rasul marah, naik mimbar. Siapa yang berdusta atas namaku, siap-siap tempatnya di neraka. Nah, Imam Ali lebih jauh menjelaskan bahwa ketahuilah bahwa yang sampai kepada umat itu adalah periwayatan dari Rasulullah. Sementara para perawi itu, kata Imam Ali, ada 4. Para perawi, dan nanti ini saya akan jelaskan lewat pertemuan ini perbedaan yang mendasar antara Sunnah dan Syiah itu apa. Imam Ali mengatakan bahwa di tengah-tengah umat Islam itu ada kelompok al-munafikun, dan mereka juga jadi perawi. Al-munafikun itu, kata Imam Ali, yudhirunal Islam wa yaktumunal kufur. Mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, dan mereka bersama dengan orang-orang seakan-akan mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul Islam dan pengikut Rasulullah. Tapi mungkin tujuan posisi boleh jadi ya. Tapi tujuan mereka adalah melakukan tahrif dan distorsi atas ajaran Rasulullah. Jadi mereka bebas, hanya karena mereka sezaman dan duduk dekat Rasul, mereka kemudian menggunakan kedekatan ini atas nama Rasulullah, sehingga mereka berani memproduksi riwayat-riwayat palsu. Sampai Rasul marah itu. Al-munafikun adalah orang-orang yang sebenarnya pada hakikatnya mereka bukan Muslim, tapi mereka menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dan kemudian mereka melakukan perusakan dari dalam. Dan bahwa di zaman Rasul ada al-munafikun, tidak ada yang sanksi, bahkan turun ayat khusus namanya surat al-munafikun. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Yang saya baca ini semua Al-Qur'an. Nah, itu yang pertama. Dan kata Imam Ali, adanya perawi dari kelompok al-munafikun ini meniscayakan distorsi, tahrif, perbedaan. Yang kedua, kata Imam Ali, ada perawi al-khotiun. Al-khotiun ini adalah masyarakat awam, masyarakat luas. Artinya Rasul kan tidak mungkin ketika beliau bersabda kemudian hanya mengumpulkan orang-orang tertentu, yang lain tidak boleh dengar. Tidak, Rasul berbicara ke sebanyak mungkin orang. Dan tentu masyarakat luas ini pada umumnya adalah didominasi oleh kaum awam. Kaum awam adalah orang-orang yang daya pahamnya itu rendah, daya ingatnya lemah, ya. Sehingga mereka sebenarnya tulus, sebagai seorang Muslim tulus. Tapi apa daya, karena daya fahamnya rendah, daya ingatnya lemah, boleh jadi, atau daya tangkapnya juga bahkan lemah. Jadi boleh jadi Rasul ngomong A, mereka pahamnya B, dan mereka meriwayatkan B, padahal tulus mereka ini ingin menyampaikan ajaran dari Rasul, dan sering terjadi dalam kehidupan kita, orang salah paham dan lain sebagainya. Nah, ini katanya Mali, adanya perawi dari jenis al-khotiun ini yang tidak mampu merekam dengan sempurna
dan paham dengan sempurna apa yang dimaksud oleh Rasul, ketika mereka meriwayatkan, meniscayakan distorsi atau perbedaan. Al-Khotiun. Yang ketiga, kata Imam Ali, adalah perawi dari kalangan ahlu syubhah. Ahlu syubhah ini adalah kalangan ulama. Dan kita tahu kan, ulama itu dari waktu ke waktu. Ya, padahal kan kalau kita bicara Al-Quran namanya. Al-Quran ini kan satu kan. Teksnya itu disepakati oleh semua umat Islam. Tapi bagaimanapun juga ketika mereka hendak menafsirkan Al-Quran, bisa beda-beda interpretasinya. Karena apa? Karena memang syubhah. Bahwa karena keilmuan mereka yang terbatas, otomatis pemahaman mereka juga sesuai dengan kemampuannya. Karena itu terjadi banyak penafsiran. Dan ini adalah keniscayaan. Bahwa kalau memang mereka paham persis, bahwa semua ulama paham persis teks Al-Quran, harusnya tidak ada perbedaan. Adanya perbedaan, ini membuktikan bahwa memang kemampuan mereka memahami beda-beda. Dan karena itu bisa terjadi silang pendapat dan perbedaan pendapat. Nah, ahlu syubhah ini, meskipun mereka sudah berusaha, sa'yuhum masykur, berusaha untuk dengan istimbatnya, dengan istihadnya, untuk menyarikan atau menyimpulkan hukum yang benar, tapi bagaimanapun juga, di sisi mereka ada mujtahid-mujtahid yang berbeda pendapat dengan mereka, yang sama-sama berusaha untuk mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber Islam. Ini ahlu syubhah juga meniscayakan perbedaan, dan terjadinya adanya madhab ini semua kan karena para ulama. Para ulama bukan berarti mereka salah, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami. Tapi bagaimanapun juga, relatif. Ternyata semakin banyak ulama juga semakin banyak tafsir dan versi. Meniscayakan perbedaan juga. Nah, kemudian ini yang perawi keempat ini yang menjadi perbedaan antara saudara-saudara kita ahlu sunnah dengan pengikut ahlul bait. Ini yang memang menjadi perbedaan inti. Kalau pengikut ahlul bait itu meyakini perawi yang keempat ini, sementara saudara-saudara kita yang lain tidak meyakini adanya perawi yang keempat. Perawi yang keempat ini disebut dengan as-shadiqun al-hafidun. Artinya pasca Rasul itu ada orang-orang tertentu yang memang mereka selalu berucap benar, dan mereka mampu menjaga 100% apa yang diucapkan oleh Rasul itu tanpa terkurangi, tanpa tertambahi, tanpa ada kesilapan. Bahwa ajaran Rasul mampu mereka sampaikan dari waktu ke waktu. Ini yang kemudian diyakini oleh orang-orang Syiah sebagai ahlul bait, yang jumlahnya juga tertentu. Artinya ini perbedaan kita, bahwa kita, karena Islam ini agama yang suci, menurut pengikut ahlul bait harus ada orang-orang suci yang mampu menjaga seperti Rasul, ya, menjaga kemurnian Islam ini. Ini memang yang menjadi perbedaan inti, bahwa perbedaan kita dengan teman-teman ahlu sunnah, bahwa kita meyakini adanya orang-orang suci pasca Rasul yang mampu menjaga kemurnian Islam ini, sementara mereka tidak meyakini adanya orang-orang suci pasca Rasul. Tentu mereka punya dalil-dalilnya dan kita hormati apa yang menjadi keyakinan mereka, dan seharusnya mereka juga menghormati kita. Ketika kita meyakini adanya orang-orang suci, tentu kita juga punya dalil-dalilnya. Pastinya tidak ada orang yang kaget kalau ada orang punya pakai mobil lain yang beda merek dengan mobil ini. Nah, keterangan tadi itu adalah penjelasan yang Malik kepada orang yang bertanya, bahwa sebenarnya akar perselisihan itu adalah hal-hal yang sifatnya niscaya. Bukan sesuatu yang harus kamu heran dan kaget. Memang begitulah. Betul. Sangat mencerahkan apa yang antum sampaikan, dan rasanya menambahkan apapun akan membuatnya berkurang. Jadi penjelasan dari Imam Ali yang antum jelaskan ini cukup bisa, insya Allah sebagian orang-orang yang suka beri komen-komen Syiah bukan Islam, kalau mendengarkan channel ini, mau sedikit 1 menit 2 menit mendengarkan saja, mungkin mereka akan berhenti untuk mencaci maki, untuk teriak-teriak memvonis Syiah bukan Islam. Mudah-mudahan begitu. Ya, mungkin sebelum closing statement dari antum Ustaz, ya, kalau boleh saya sampaikan hal ini, bahwa memang sebenarnya ketika kita berbicara tentang ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, memang seharusnya umat manusia itu supaya mereka mampu menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian dan penuh ketentraman, harusnya mereka memang berusaha semaksimal mungkin untuk mencari titik-titik temu. Saya teringat ucapan yang mengatakan al-insanu
imma akhun laka fid din au nadhirun laka fil khalq. Ya, bahwa manusia itu ada kalanya dia seagama denganmu dan ada kalanya dia adalah sesama makhluk Tuhan. Artinya kalau kamu tidak ketemu persamaan dengan dia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai orang yang sama agamanya, setidaknya kamu temukan bahwa kamu sama-sama manusia dan kamu sama-sama ciptaan Tuhan. Artinya celah bahwa kita sama-sama makhluk Tuhan itu juga celah untuk kita hidup bersama. Iya, itu. Iya, kita dipertemukan satu agama yang sama, yaitu agama fitrah, agama kemanusiaan. Hukum-hukum moral kita terima. Buktinya kita tidak persoalkan, sama-sama lampu lalu lintas semua orang menerima. Itu artinya ada kesepakatan yang faktanya kita sama. Ya. Tidak semuanya. Apa harus ada hadisnya? Lampu merah, itu artinya kan ada kesepakatan. Nah, itu hukum-hukum kemanusiaan yang berlaku. Jadi sebetulnya kalau ada orang keberatan terhadap perbedaan, itu sebetulnya sisa-sisa dari masa lalu. Di era seperti sekarang ini mereka sudah orang-orang primitif kayaknya. Iya, orang-orang sudah tidak layak untuk hidup. Yang saya hendak sampaikan tadi Ustadz, bahwa ketika kita memahami apa itu ajaran-ajaran yang seperti itu dari agama kita, ini sudah tidak lagi kita bedakan antara yang sunnah maupun yang syiah. Artinya yang sunnah juga kaya literatur, yang syiah juga kaya literatur. Tapi kan kita semua dipanggil oleh Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian berseteru, jangan kalian berkelahi. Nanti kalian akan gagal sebagai umat. Sebagai millah akan gagal. Wa tadhhabu rihukum. Nanti marwah kalian, harkat akan hilang. Orang tidak lagi melihat kita sebagai sebuah kekuatan karena kita sudah sibuk berseru sendiri. Ya. Saya optimis ke depan ini orang akan makin sadar, orang makin lebih melihat kesamaan daripada perbedaan. Karena kalau kita cuma sibuk mencari perbedaan, ya kita tidak akan pernah damai. Dalam rumah tangga pun begitu. Apakah kita sama persis dengan pasangan hidup kita? Enggak. Iya, kadang-kadang kita kecewa, sakit hati ini. Tapi kan ada kesamaan-kesamaan yang membuat kita langgeng berusaha untuk mempertahankan itu. Itu fakta. Jadi kalau ada orang menolak perbedaan, ini bukan masalah teologi, ini masalah psikologi, atau masalah epistemologi, masalah pemahaman, kognisi. Dan di era seperti sekarang, kalau ada orang berusaha untuk mengkafir-kafirkan orang, itu pasti orang yang ingin orang lain itu tidak mengakses informasi. Padahal sekarang informasi terbuka, tidak bisa lagi orang dikasih kertas selebaran, cukup buat apa poster-poster kemudian nyorot-nyorot tembok kemudian terpengaruh. Tidak semudah itu. Desa kota pun sama. Sekarang orang bisa mengakses, mencari informasi dan terbuka semuanya bagi siapapun. Tapi jangan lupa orang Syiah pun begitu, harus tahu diri. Bagaimana juga di Indonesia ini orang Syiah itu sedikit jumlahnya, jadi harus punya kearifan lokal, harus andap asor, tetap harus menikmati keyakinannya, harus punya kebebasan, tapi juga harus bisa menjaga perasaan orang-orang yang berbeda, harus membangun hubungan yang baik, beradaptasi dengan lingkungan, dan sebisa mungkin untuk menonjolkan kesamaan-kesamaan, terutama dalam aspek pergaulan, komunikasi, dan aksi-aksi sosial yang sebetulnya bisa menjadi penghubung antara kita dengan siapapun di lingkungan kita. Nah, terima kasih Ustadz. Dan memang kalau kita kembali kepada kepada tokoh-tokoh rujukan utama masyarakat pengikut Ahlul Bait, ya. Sekarang ini kan tokoh yang paling mainstream menjadi rujukan Syiah dunia itu ada dua, ya. Saya ambil dua karena artinya mayoritas Syiah dunia mengikuti dua tokoh inilah. Ada Sayyid Ali Al-Khamenei yang sekarang ini menjadi pemimpin spiritual dan pemimpin tertinggi di Republik Islam Iran, dan juga ada Al-Marja Al-A'la Sayyid Ali As-Sistani yang juga mempunyai pengikut yang cukup besar di dunia, yang beliau adalah sosok marja yang tinggal di negara Irak. Mereka berdua ini ketika berbicara tentang Ahlus Sunnah dan tentang tokoh-tokoh yang dihormati oleh Ahlus Sunnah, mereka mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya, dilarang pengikut Ahlul Bait atau Syiah itu melakukan caci maki, ya, terhadap simbol-simbol yang dihormati oleh Ahlus Sunnah, rumus Ahli Sunnah.
Dan bahkan bukan hanya itu, mereka bukan hanya menganggap ahlus sunnah sebagai ikhwanuna, tapi ahlus sunnah hum anfusuna. Bahkan mereka adalah jiwa kita. Dan ini dibuktikan baik oleh Said Ali Khamenei maupun oleh Said Ali Sistani. Kalau Said Ali Khamenei jelas negara Iran lah negara yang menjadi penyokong terbesar masyarakat Islam di Palestina dalam pertarungan mereka melawan penjajah dan agresor Zionis Israel. Dan di Palestina bisa dikatakan tidak ada Syiah, semuanya mereka ahlu sunnah. Dan Iran membayar mahal untuk membantu saudara-saudara mereka yang Sunni dalam melawan agresi dan penjajahan Israel. Sementara di Irak, Said Ali Sistani ketika kelompok ISIS datang kemudian menjarah desa-desa dan menguasai tempat-tempat yang dihuni oleh mayoritas ahlu sunnah dan orang-orang Kristiani, dialah yang kemudian memberikan fatwa agar muda-muda Syiah mengangkat senjata untuk mengusir ISIS dari negeri Irak dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara Sunni dan saudara-saudara Kristiani. Artinya terbukti bahwa ketika mereka mengatakan ukhuwah itu bukan hanya slogan, tapi dibuktikan dalam kerja-kerja nyata. Mudah-mudahan fakta-fakta ini bisa didengar oleh pemirsa Al-Qurba TV, dan memang ukhuwah di antara kita itu adalah ukhuwah yang betul-betul seperti itu adanya dan bukan hanya slogan atau propaganda semata. Ya. Ada yang mau antum tambahkan, Ustaz? Udah cukup, saya kira bahwa kita harus siapapun, penganut agama apapun, bahkan penganut satu agama, semuanya harus sadar bahwa kita semuanya memang tidak direncanakan menjadi nabi. Memang kita tidak punya potensi jadi nabi. Jadi jangan coba-coba mengambil posisi kenabian itu dengan sok menghukumi orang lain, sok menganggap apa yang diyakini itu benar sebenar apa yang diterima oleh nabi saat menerima wahyu. Nggak bisa itu. Sepandai apapun, sesoleh apapun seseorang, dia tidak akan pernah naik level seperti nabi. Dan karena itu, apa yang dia pahami, nikmati keyakinanmu. Kamu Syiah, kamu Sunni, kamu Muslim, kamu Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, apapun, nikmati keyakinan kamu. Dan Allah akan mengukur ketulusannya, bukan apa yang dia dapat. Ketulusannya dia memang tulus. Dan perjuangannya dalam mencari kebenaran. Iya itu. Dia sudah sampai ke situ, dia akan dihitung. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Iya. Dan tidak dilihat apa yang benar, apa yang salah, tapi sejauh mana keinginannya untuk menggali sesuatu yang benar. Kalau memang kemampuan dia sampai di situ, dia akan dihitung dengan ketulusannya dan perjuangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mazhab, bahkan agama. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan itulah ukuran kebenaran itu, bukan kebenaran pada fakta kesuciannya, tapi kebenaran pada fakta capaiannya. Sesuai dengan sejauh mana kita maksimal untuk mencari kebenaran. Jangan lupa, kita sebagai orang Syiah pun tidak akan pernah sama dengan imam. Sejauh pemahaman kita, meskipun kita berusaha, level kita tidak akan pernah keluar dari kenisbian. Dengan semua upaya yang maksimal pun tidak akan pernah mencapai batas kesucian. Jadi orang Syiah, orang Sunni, selama bukan suci, ya dia akan berada dalam wilayah kesucian. Tinggal bagaimana dalam wilayah kesucian masing-masing orang berlomba untuk mencapai batas maksimalnya dalam usaha. Itu yang penting. Oke, saya anggap ini sebagai closing statement dari antum. Pembahasan kita masih banyak, dan izinkan saya untuk menutup dengan suara Tuhan dan suara setan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, Tuhan selalu mengajak umat manusia untuk hidup damai, saling menghormati, bersatu. Ayat-ayat berbunyi yang saya bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ayat berkata, bahkan Rasul mengatakan, ta'alau kepada ahlul kitab ila kalimatin sawa bainana bainakum alla na'budu illallah. Cukup. Seandainya kita bisa sama dalam meyakini Tuhan yang Maha Esa, cukup itu. Itu kata Rasul di Al-Quran. Artinya suara Tuhan lewat Rasulnya atau firman Tuhan langsung itu selalu mengajak pada persatuan. Sementara
kalau kita melihat suara setan, setan mengatakan, Allah mengatakan di Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyukiya bainakumul adawata wal baghdha. Fokus kerja setan adalah untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Dan setan pandai loh ya. Orang tidak harus masalah madhab, tidak harus masalah agama, tidak harus masalah ras dan suku. Setan itu saking pandainya dalam membuat umat manusia berseteru dan bermusuhan, bahkan urusan beda tim bola yang didukung saja orang bisa bunuh-bunuhan. Atau bahkan hanya karena beda sekolahan, kita melihat banyak tawuran antara anak pelajar, dan tidak sedikit yang menjadi korban dan kehilangan jiwanya, bukan hanya luka. Artinya kita harus berhati-hati dengan permainan setan. Setan selalu punya cara untuk membuat kita saling bermusuhan dan saling menjatuhkan, bahkan saling menghilangkan nyawa dan berperang. Tinggal apakah kita mau dengar suara Tuhan atau kita akan mengikuti suara setan. Saya kira sampai di sini obras kita dengan tema Syiah bukan Islam bersama Al-Ustadz Al-Habib Dr. Muhsin Labib. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa memberikan inspirasi dan wacana, dan kami juga minta kepada seluruh pemirsa Al-Qurba TV untuk juga menyampaikan pesan damai dan persatuan ini ke seluruh penjuru dunia. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.